Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah masuk di pekan ke-10 atau pembelajaran kita yang ke-10 di semester ini. Dan di pekan ini tema kita sudah berganti. Nah, mulai pekan ini kita akan bahas tentang energi. Sedangkan subtema untuk pekan ini adalah pengertian dan manfaat energi. Ya, seperti biasa ya teman-teman, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, Ibu Siti akan membahas sedikit tentang subtema kita di pekan ini. Ya, yang pertama ada pengertian energi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, energi adalah daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi tidak dapat dilihat, tapi dapat dirasakan. Dan energi juga bersifat fleksibel, artinya dapat berpindah dan berubah. Nah, itu ya sekilas tentang pengertian energi. Sekarang kita masuk di manfaat energi. Ya, sebenarnya manfaat energi ini banyak sekali ya teman-teman. Tapi Ibu Siti kasih beberapa poin karena Ibu Siti yakin kalian sudah mempelajarinya di Sentra Sains. Ya, yang pertama, manfaat energi itu dapat membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian, makanan yang masuk ke dalam tubuh dapat menjadi sumber energi bagi tubuh untuk bergerak dan beraktivitas. Yang ketiga, dapat menjadi pembangkit tenaga listrik. Dan yang keempat, dapat menggerakkan benda. Contohnya kendaraan yang bisa bergerak seperti motor dan mobil karena adanya bahan bakar. Ya, bahan bakar ini adalah sumber energi bagi kendaraan tersebut. Dan lain-lain. Ya, teman-teman, itu sedikit informasi tentang pengertian dan manfaat energi yang menjadi subtema kita di pekan ini. Sekarang kita lanjut ke materi matematika. Ya, teman-teman, beberapa pekan lalu Ibu Siti sudah membahas tentang bangun datar, persegi panjang, dan segitiga. Nah, pekan ini kita akan mengenal bangun datar yang lain ya. Ini sebagai tambahan bahwa kalian juga harus mengenal beberapa bangun datar ini. Nah, pekan ini kita akan bahas dulu tentang trapesium dan jajaran genjang. Nah, Ibu Siti akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada trapesium. Ya, trapesium adalah bangun datar dua dimensi yang tersusun oleh 4 buah sisi, yaitu 2 buah sisi sejajar yang tidak sama panjang dan 2 buah sisi lainnya. Bangun datar trapesium termasuk jenis bangun datar segi 4 atau kuadrilateral karena mempunyai 4 buah sisi. Ya, ini adalah gambar trapesium. Nah, dia ada 2 sisi yang sejajar, ini adalah 2 sisi yang sejajar dan 2 buah sisi lainnya. Nah, kita akan membahas sifat-sifat trapesium. Yang pertama merupakan bangun datar dengan 4 sisi. Kemudian mempunyai 2 sisi sejajar yang tidak sama panjang. Ya, kalau kalian perhatikan, sisi atas dan sisi bawahnya itu sejajar tapi tidak sama panjang. Yang di atas lebih pendek sedangkan yang di bawah lebih panjang. Kemudian memiliki 4 buah titik sudut. Minimal mempunyai 1 titik sudut tumpul dan mempunyai 1 simetri putar. Ya, trapesium ini ada beberapa jenisnya ya teman-teman. Nah, yang pertama ada trapesium sembarang. Nah, trapesium sembarang adalah bangun trapesium dengan ukuran setiap sisinya berbeda-beda.
Dan ini adalah gambarnya, kalian perhatikan ya teman-teman. Nah, panjang sisinya itu berbeda, setiap sisinya berbeda. Ini berbeda dengan yang ini, dengan yang ini, ya. Oke, itu trapesium sembarang. Kemudian ada trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku adalah bangun trapesium yang dengan satu dari 4 sudutnya adalah sudut siku-siku. Ya, trapesium itu memiliki 4 sudut. Nah, salah satunya adalah sudut siku-siku. Nah, ini gambarnya. Ya, sudut siku-siku adalah ini. Seperti itu ya, teman-teman. Ini adalah trapesium siku-siku. Kemudian ada trapesium sama kaki. Nah, trapesium sama kaki adalah bangun trapesium dengan sisi yang tidak sejajar, mempunyai ukuran yang sama. Nah, kan tadi trapesium itu mempunyai 4 sisi, 2 yang sejajar dan 2 buah sisi lainnya. Nah, 2 buah sisi lainnya ini yang memiliki sama panjang nih. Ya, nih sisi yang ini sama sisi yang ini itu sama panjang. Nah, ini yang dinamakan trapesium sama kaki. Nah, itu trapesium. Nah, sekarang kita akan bahas tentang jajar genjang. Ya. Ya, jajar genjang adalah bangun datar 2 dimensi yang tersusun oleh 2 pasang sisi yang sama panjang dan sejajar serta mempunyai 2 pasang sudut yang sama besar. Pasangan sudut lancip dan pasangan sudut tumpul. Ibu Siti akan tampilkan gambarnya, kalian perhatikan. Nah, ini ya, ini adalah gambar dari jajar genjang. Kalau kalian perhatikan sisi, dia sepasang sisi yang sejajar ya, yang di atas sejajar dengan yang di bawah dan dia sama panjang. Nah, sisi yang samping itu pun kanan kirinya itu pun sama panjang. Nah, dia punya sepasang sudut lancip dan sudut tumpul. Ini sudut lancip ya, dan ini sepasang sudut tumpul, dan ini sudut tumpulnya. Masih ingat sudut lancip dan sudut tumpul? Ya, Ibu Siti ingatkan lagi ya, bahwa sudut lancip itu adalah sudut yang terbentuk kurang dari 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul itu terbentuk dari sudut yang lebih dari 90 derajat. Ya, teman-teman, seperti itu. Nah, sifat-sifat jajar genjang sendiri adalah mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang ya. Ini sama panjang sepasang, dan ini sama panjang, berarti 2 pasang sisi yang sama panjang. Kemudian tinggi jajar genjang diperoleh dari garis yang melalui salah satu titik sudut ke sisi lainnya sehingga membentuk sudut siku-siku pada sisi tersebut. Nih, ini adalah tinggi jajar genjang yang diperoleh dari garis yang melalui salah satu titik sudut, ini titik sudut, ke sisi yang lainnya. Nah, ini sisinya di bawah, sisi alasnya, sehingga membentuk sudut siku-siku. Dan ini dia sudut siku-siku. Kemudian mempunyai 2 pasang sudut yang sama besar, pasangan sudut tumpul dan pasangan sudut lancip. Nah, ini yang Ibu Siti bahas tadi ya. Ini adalah sudut lancip. Nah, sepasang sudut lancip, dan ini sepasang sudut tumpul. Ya. Nah, mempunyai 2 pasangan sudut yang sama besar. Seperti ini ya. Nah, kalau kalian perhatikan, ini gambarnya, ini sudut lancip, ini sudut tumpul. Pada bangun jajar genjang di atas berlaku sudut BAC, BAC ya, sama dengan BCD, BCD, BAD sama dengan sudut BCD.
Nih ya, pasangan sudut lancip. Dan ABC, sudut ABC sama dengan sudut ADC. Ini sudut tumpulnya. Ya, salah satu sudut lancip dijumlahkan dengan salah satu sudut tumpul menghasilkan nilai 180 derajat. Ya, kalau sudut lancip ditambah sudut tumpul itu jumlahnya 180 derajat. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Yang kelima, sudut yang saling berhadapan mempunyai besar yang sama. Ya, sudut yang berhadapan itu maksudnya dia saling berhadapan seperti ini. Dia besarnya sama. Sudut A juga besarnya sama dengan sudut C. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, yang terakhir mempunyai dua diagonal dengan panjang yang berbeda. Ya, garis diagonal ini adalah garis melintang ya. Garis melintang yang ada pada sebuah bangun datar. Nah, Ibu Siti tampilkan gambarnya. Nah, seperti ini. Ya, ini diagonal 1 dan ini diagonal 2. Jadi dia punya diagonal dengan panjang yang berbeda. Panjang diagonal 1 tidak sama dengan panjang diagonal 2. Ya. Ya, itu ya teman-teman, sekedar pengenalan saja tentang bangun datar, trapesium, dan jajar genjang. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Ya, semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti. Sampai bertemu lagi pekan depan di materi yang berbeda. Dan Ibu Siti akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.